terus ingin membantu masyarakat Jakarta, karena itu sudah menjadi bagian dari pengabdian hidup saya untuk masyarakat Jakarta yang insya Allah akan tetap saya perhatikan dan insya Allah akan menjadi masyarakat yang sejahtera. Ibu selamat ya Bu dengan pengangkatan Ibu sebagai Deputi Kepala Kesehatan. Mungkin bisa cerita sedikit Bu? Alhamdulillah, ini satu karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa buat hidup saya. Jadi saya jabatannya saat ini adalah Deputi Gubernur bidang budaya dan pariwisata. Sebelumnya saya adalah asisten pemerintahan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan dalam posisi saya sebagai Deputi Gubernur, saya juga masih merangkap menjadi pelaksana tugas asisten pemerintahan. Nah, sepanjang saya menjadi asisten pemerintahan sejak Oktober 2010 sampai dengan saat ini, saya pernah merangkap beberapa jabatan, mulai menjadi pelaksana tugas dari Satpol PP, kemudian saya juga pernah menjadi wali kota, PLT-nya wali kota Jakarta Barat karena pensiun. Nah, kemudian saya juga pernah menjadi kepala Biro Tata Pemerintahan untuk pelaksana tugas juga, yang saya kira ini karunia yang luar biasa buat saya. Dan sebelum menjadi asisten pemerintahan, saya memang pernah menjabat sebagai perempuan pertama menjadi wali kota di Jakarta Pusat. Alhamdulillah, ini satu betul-betul pengalaman yang tak terlupakan. Dan sebelum menjadi wali kota, saya ingin menceritakan sedikit karier saya. Saya pernah menjadi Kepala Dinas Pendidikan Dasar DKI Jakarta, dan sebelumnya saya adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Sebelumnya lagi adalah Kepala Biro Bina Sosial Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dan lucunya saya pernah juga menjabat sebagai anggota DPRD DKI Jakarta. Ini karena pada saat itu masih terdapat 3 partai, dan salah satunya adalah Partai Golkar yang dalam perekrutannya ini selalu melibatkan 3 unsur, antara lain adalah yang satu adalah unsur dari birokrat, dan saya salah satu unsur birokrat yang ditempatkan atau ditugaskan menjadi anggota DPRD DKI Jakarta di Komisi A urusan pertanahan, yang memang nyambung sekali dengan posisi saya sebagai asisten pemerintahan dan wali kota. Nah, kemudian sebelumnya saya juga pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Kebudayaan, pernah juga Kepala Subbagian Seni Budaya, dan Kepala Subbagian Pendidikan Luar Sekolah. Ngurusin anak-anak SLB ini yang membangkitkan semangat sosial saya, alhamdulillah terasah dengan baik. Dan sebelumnya lagi saya adalah penatar P4 atau dosen. Jadi saya mengajar ini sudah sejak tahun 81 saya mengajar, karena itu saya bersyukur dalam perjalanan karier saya juga tidak melupakan karir akademis saya. Alhamdulillah saya telah melewati strata 3, dan juga saat ini saya juga sudah sejak April atau Juni 2009 saya telah meraih gelar guru besar. Hal ini tentu saja Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan seorang pendamping yang luar biasa buat saya, seorang suami yang sangat mendukung dan menjadi motivator untuk saya beserta keluarga dan anak-anak saya. Saya bersyukur dan alhamdulillah untuk semua karunia yang telah Allah berikan kepada saya. Lengkap sekali ya Ibu ya. Alhamdulillah, ya, insya Allah. Ya. Dan Ibu, barangkali ini sesuatu hal yang apa Bu rahasianya untuk bisa menjadi bisa diikuti oleh para kaum wanita Indonesia? Yang pertama, moto dalam hidup saya, hidup itu berbasis 2R. 2R ini yang pertama adalah kalau kita ingin selamat di dunia, hidup itu harus berbasis pada regulasi. Ikuti aturan. Dimanapun Bapak Ibu berada, adik-adik, anak-anak, cucu-cucu saya, dimanapun hidup itu harus mengikuti regulasi. Insya Allah kita akan selamat di dunia. Dan bukan itu saja, R yang kedua ini kita harus hidup berbasis pada religi. Apapun agama yang dianut dan diyakini, berbasislah pada religi atau agama yang diyakini itu. Karena tidak ada agama yang tidak mengajarkan kepada kebaikan. Karena itu kalau kita sudah berbasis pada 2R tadi, regulasi, insya Allah selamat di dunia. Dan kalau berbasis pada religi, insya Allah kita akan selamat di akhirat. Dan karena kita berbasis pada 2R tadi, maka moto hidup saya menjadi smart work hard with heart.
Artinya bekerja cerdas, bekerja keras dengan cerdas, tetapi dengan nurani. Karena dengan nurani inilah yang bisa memfilter kita bahwa ini pekerjaan yang memang betul-betul bisa bermanfaat untuk banyak orang, atau pekerjaan yang hanya semata-mata bermanfaat untuk diri pribadi dan kroni-kroni. Ini yang bisa memfilter adalah nurani kita. Karena memang nurani ini tidak pernah bisa berbohong. Nurani ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengingatkan kita, mengembalikan kita pada yang betul fitrah kita ingin benar, kita ingin lurus, kita ingin baik, dan nurani kita inilah yang harus kita ikuti. Dan ini juga yang akhirnya akan melindungi masyarakat kita dari penyakit-penyakit. Iya, penyakit-penyakit KKN tadi. Dan saya mengatakan begini, dimanapun kita berada, sukses kita ini mesti diawali dari kehidupan di keluarga dulu. Jadi wujudkanlah keluarga itu menjadi sebuah the dream team. Tim yang memang teamwork yang solid. Karena saya yakin dan percaya kalau kita sudah hidup berbasis 2R dengan smart, work hard with heart gitu ya. Nah ini kita juga harus menjaga keluarga kita menjadi sebuah tim yang solid. Jadi kita bisa saling mendukung, saling mendoakan, saling menjaga. Karena dengan the dream team tadi, sang suami tidak pernah akan merasa bahwa dia dikalahi oleh istrinya. Seorang suami akan rela dan ikhlas kalau potensi istrinya bisa menjadi guru besar. Tidak harus suami itu lebih tinggi dalam segi akademis. Kalau di dalam keluarga betul ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Artinya di mana lelaki ini pemimpin bagi kaum perempuan. Tetapi kalau di dunia kerja potensi istrinya itu lebih baik, lebih bisa pas di pegawai negeri, kenapa tidak didorong oleh suami? Kalau istri itu punya potensi untuk bisa meneruskan sekolahnya sampai setinggi-tingginya, kenapa tidak didorong? Nah, jadi ini yang saya katakan dengan mainstreaming gender, harus utamaan gender, tidak bias gender, tidak saling menjegal, tapi saling bermitra. Kita ini adalah mitra. Kesetaraan dan keadilan gender itu, equity and equality gender ini betul-betul memang harus diterapkan dalam kehidupan berumah tangga. Jangan kalau anak laki-laki disekolahkan sampai tinggi, anak perempuan tidak. Padahal kita harus melihat potensinya. Mungkin saja anak perempuan secara akademis dia bisa mencapai titik tinggi di akademis. Tapi yang laki-laki mungkin dia lebih fungsional, artinya mungkin dia bisa menjadi entrepreneur. Dia tidak perlu sekolah, tapi dia bisa sukses dengan jadi entrepreneur. Kenapa tidak? Laki-laki dengan perempuan sama saja. Tinggal perempuan juga menyadari ya bahwa di dalam keluarga itu hal yang berbeda gitu ya. Betul. Nah ini yang saya suka katakan, tanamlah yang namanya pohon. Kalau saya suka sering mengatakan ini adalah pohon identitas, atau saya suka bilang ini tanamlah pohon jabatan, pohon segala titel-titel kita ya, pohon atribut kita itu di luar rumah. Jadi ketika kita masuk ke rumah, kita tanggalkan semua atribut-atribut kita itu. Nah kemudian kita masuk ke dalam rumah, ya saya adalah seorang istri, saya adalah seorang ibu, saya adalah seorang nenek, saya adalah bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah. Jangan mentang-mentang kita bos kantor, kemudian kita membawa gaya bos kita dalam rumah. Ya pastilah suami itu tidak akan menerima gaya kita seperti itu gitu ya. Dan sebagai seorang suami juga harus sadar kalau memang dia bermitra dengan seorang istri yang memang istrinya itu bergerak di luar domestiknya, di luar rumah, nah artinya harus disupport. Tapi kembali si istri ini juga harus membuktikan bahwa dia bekerja di luar rumah tanpa mengabaikan kehidupan rumah tangganya. Nah ini yang kadang-kadang, mohon maaf, saya juga dalam proses terus belajar. Ini yang kadang-kadang nggak disadari. Sebagai istri ya merasa penghasilannya lebih besar, ya mengabaikan. Nah sebagai suami juga merasa dia adalah kepala rumah tangga, mengabaikan potensi istrinya. Ini yang tidak boleh terjadi. Ya, jadi saling itu. Ya, karena itu di dalam rumah saya suka menamakan ada namanya meja demokrasi. Di meja demokrasinya saya katakan meja makan saya itu adalah meja demokrasi. Karena dulu waktu saya masih kecil, masih sampai gadis, sampai saya menikah, kita juga punya meja demokrasi di rumah kita. Di orang tua saya mengajari saya seperti, dan saya turunkan dengan kehidupan keluarga saya sendiri dengan suami. Dalam meja demokrasi ini saya punya meja makan tuh 12. Karena saya berkeluarga 9 perempuan, 1 laki-laki dengan mama dan papa saya.
Saya bisa berdialog, bisa berdebat, bisa panjang lebar, dan saya dengan seluruh argumentasi akademis maupun non akademis kita bisa dialog di situ. Nah, tapi ketika kita keluar dari meja makan, maka no compromise. Bapak saya adalah decision maker, yang menentukan A atau B. Tapi setelah kita berargumentasi dan ketika sudah diputuskan A, maka kita harus menerima dengan legowo. Nah, kembali kehidupan saya pun demikian. Kita berdebat, saya bisa berdebat sama suami saya, anak saya bisa mendebat saya, termasuk menantu-menantu saya. Kita bebas, ada kebebasan di sana. Nah, setelah dari meja makan baru keputusannya itu ya kita harus sepakati dan kita harus menghormati keputusan itu. Nah, ini yang saya anggap bahwa kita berlatih menghargai orang, berlatih menghargai pendapat orang, berlatih kita berargumentasi, berlatih kita percaya diri. Nah, itu di sanalah tempatnya berlatih. Kalau keluarga ini insya Allah sudah utuh, sudah kita bisa menjadikan keluarga kita ini sejahtera, kemudian keluarga kita bisa berkomunikasi dengan baik, maka insya Allah kalau kita menjadi pemimpin kita juga punya niat yang sama, bisa mensejahterakan masyarakat, bisa berdialog dengan masyarakat, bisa menerima kalau kita dikritisi. Nah, ini latihannya. Iya. Jadi kalau menurut saya, seorang pejabatnya akan sukses, insya Allah kalau keluarganya pun juga sukses dalam arti pendidikan. Tidak artinya sukses kemudian dia menjadi kaya raya tanpa jelas, gitu. Tapi artinya dia betul-betul bisa menjaga keutuhan rumah tangganya, bisa menjaga kesolidan, bisa menjaga hubungan yang mesra antara keluarga itu. Mudah-mudahan hubungan kita dengan masyarakat juga atau dengan orang-orang yang kita pimpin juga menjadi keluarga yang mesra, keluarga besar yang mesra. Silaturahim ini harus dijaga. Seperti itulah yang saya coba terapkan dalam 30 tahun mengabdi saya sebagai pegawai negeri. Iya, luar biasa ini. Jadi komplit dan itu berawal dari rumah ya. Berawal dari rumah, ya. Betul-betul berawal dari rumah. Kemudian kalau kita sekarang melihat gitu ya, potret di lingkungan kita gitu, kaum perempuan Indonesia bagaimana menurut pandangan Ibu? Apakah mereka sudah cukup maju, tapi ada juga yang sudah maju seperti Ibu, kemudian tapi juga masih banyak yang masih tertinggal. Ya. Itu yang menurut dalam itu ya, dalam analisa. Saya melihat bahwa Indonesia dengan wanita-wanitanya sudah luar biasa. Kalau kita lihat sejarah saja bahwa dulu Aceh yang begitu terkenal dengan ketaatannya, kita punya pejuang perempuan Aceh. Nah, artinya memang dari dulu ini kita memang sudah punya perempuan-perempuan yang luar biasa. Nah, kalau dalam perjalanannya Indonesia merdeka sampai saat ini 2013, saya melihat ada kemajuan yang luar biasa. Bukan saja perempuan itu sendiri yang mau maju, tetapi dari segi regulasi juga kita punya kuota 30%. Kenapa ini harus dilakukan kuota 30%? Nah, ini adalah sebuah langkah awal. Langkah awal bahwa memang perempuan harus diberi kesempatan, dipaksa diberi kesempatan. Karena pada hakikatnya perempuan Indonesia ini karena kulturnya, budayanya, budaya timur, kadang-kadang enggan dan segan untuk menampilkan diri, untuk berkompetisi dengan lelaki, ada keengganan. Tapi kalau ada kuota, nah ini betul-betul membuat perempuan jadi separuh dipaksa dulu untuk bisa setara. Nah, setelah itu baru mereka berjuang yang betul-betul memang harus memperjuangkan hak martabat perempuan bagaimana. Nah, ini yang saya katakan bahwa perempuan ini Indonesia lambat laun sudah maju. Lambat laun sudah maju. Saya dulu termasuk pendiri Persatuan Wanita Betawi. Ini bukannya saya ini etnis sentris atau primordial, bukan. Tapi saya ingin memajukan wanita-wanita Betawi ini bukan sekedar menjadi teman di dapur, teman sekasur, tetapi dia juga kalau dia punya potensi, kenapa tidak dia bisa mengabdikan dirinya untuk masyarakat. Nah, alhamdulillah wanita Betawi yang dikenal dengan mengaji di rumah, tidak pernah keluar rumah, tetapi berkat adanya organisasi ini dia bisa juga berkiprah, tapi tanpa melupakan kodratinya dan basis religiusitasnya. Nah, ini yang saya bersyukur. Alhamdulillah kita punya perempuan-perempuan yang maju. Sekarang masih terus masih saya sampai dengan hari ini mulai dari ya
8 tahun saya mengurus Persatuan Wanita Betawi sampai jadi Dewan Pertimbangan Organisasi, Dewan Penasehat. Waktu itu saya saya wujudkan pada tahun 1983 lahirnya. Iya. Sampai sekarang ya tetap masih di organisasi wanita Betawi. Dan lingkupnya apa Bu? Macam-macam. Mulai dari hasil karya mereka membuat semacam kerajinan seperti kria, kemudian juga dia kulinernya, kemudian adat istiadatnya, gitu ya, kesenian, budaya dan lain sebagainya lah. Dan termasuk juga ada semacam kayak penulisan buku, kemudian ya pidato, cara ada semacam latihan gitu public speaking dan lain sebagainya. Jadi saya cuma menekankan bahwa ciri khas perempuan Indonesia khususnya wanita Betawi ini adalah religiositasnya tidak boleh kita lepaskan, karena dari sana kita juga bisa tetap berkiprah tanpa harus melupakan kodratinya. Iya. Kemudian kalau yang penting lagi yang Ibu bilang Ibu katakan tadi, bagaimana kuota sudah ada, tiketnya ada ya Bu ya, 30% tadi itu, kemudian tinggal mengisinya gitu ya. Artinya kita jangan cuma terima aja, 30% udah masuk tanpa harus meningkatkan kualitas dan profesionalitasnya. Ya tunjukkan dong bahwa perempuan itu layak, bisa profesional, mau. Kadang-kadang ada yang mampu tapi tidak mau, ada yang mau tapi tidak mampu. Nah sekarang bagaimana kita bisa mengawinkan keduanya, mau dan mampu. Jadi tidak dipaksa, tapi memang karena ingin berkiprah, terus kemudian punya kemampuan. Nah, jadi jangan hanya diberi, tetapi kalau perlu kesempatan itu kita rebut, tapi dengan profesional, dengan santun, dengan benar, tidak harus menyimpang, tidak harus sikut kiri sikut kanan, tidak harus fitnah sana fitnah sini, tetapi kita bekerja profesional. Para pendamping atau teman-teman kita yang laki-laki ini kompetitor, jangan menganggap itu kompetitor, tapi kita bermitra. Kalau perlu kita banyak belajar dari mereka, sehingga kita dimanapun silaturahim ini tetap terjaga. Tidak harus kita kasarnya harus mengambil sesuatu, menghalalkan segala cara, itu tidak benar. Nah ini yang saya menganggap bahwa perempuan Indonesia ini masih kadang-kadang terikat oleh budaya, malu gitu ya. Malunya mesti pada tempatnya. Kalau malu kita gitu ya, menyimpang dari ketentuan agama atau ketentuan regulasi, boleh kita malu. Tapi kalau kita memperjuangkan sesuatu, mau jadi caleg kah, mau jadi gubernur, mau jadi menteri, mau jadi apa saja di Indonesia ini, rebut, ambil kesempatan itu, tapi proporsional dan profesional. Jangan kemudian, maaf kalau saya mengatakan, menghalalkan segala cara, itu tidak benar. Karena itu pesan saya ya tentu saja tingkatkan profesionalitas kita gitu. Melalui pendidikan, karya nyata gitu ya. Tapi satu saya bilang, jangan pernah melupakan kodrati kita sebagai perempuan, sebagai ibu, sebagai penanggung jawab di rumah gitu. Nah ini yang harus kita tekankan. Jangan sudah menjadi profesional kita lupa sama keluarga, itu tidak boleh terjadi. Bagilah dengan manajemen waktu yang baik, saya yakin dan percaya kita bisa menangani semua ini. Ya kita minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf kalau saya mengatakan bahwa dari saya SMP saja saya sudah di Karang Taruna. Saya mencoba membagi waktu saya. Sampai saya bekerja pun saya tuh sudah ada, saya menjadi sekretaris di 7 organisasi pernah. Tapi saya tidak pernah meninggalkan pekerjaan saya. Bagaimana caranya saya bisa mengajar, saya bisa sekolah, saya bisa meraih guru besar saya, tapi pekerjaan saya tak terkendala. Manajemen waktu dan kuasai teknologi dan informasi. Kuasai data-data informasi itu. Jadi kan kita bisa belajar ataupun mengajar dengan electronic learning. Bagaimana e-learning itu benar-benar kita manfaatkan. Teknologi sekarang sudah sangat-sangat mendukung. Dulu mungkin banyak keterbatasan, tapi saat ini rasanya point of no return bagi perempuan untuk maju. Tidak ada kendala, regulasi sudah ada melandasi itu, kuota sudah diberikan, potensi untuk sekolah yang dekat dengan rumah pun ada, waktu untuk sekolah tidak harus meninggalkan keluarga atau kerja juga ada. Kita punya sekolah yang namanya sekolah sore, ada namanya extension,
kita sekolah Sabtu Minggu, sepanjang kita benar dimanapun saya yakin kita bisa yang namanya sandwich, ada belajar jarak jauh, ada distance learning kan? Iya, Yang UTE semuanya ada. ya universitas terbuka dan lain sebagainya itu merupakan sebuah dukungan yang luar biasa. Jadi point of no return kecuali kita bisa menentukan bahwa kita profesional dengan cara yang bisa membagi waktu. Iya, jadi tidak ada alasan ya. Tidak ada alasan. Ya. Kemudian Bu tadi Ibu cerita sempat dari awal, kemudian berkarir, kemudian menjadi deputi Ibu ya. Semuanya itu saling seolah-olah ini Bu ya, Bersinergi. bersinergi, kemudian ini akan menjadi suatu kesatuan yang utuh gitu ya Bu ya. Ya. Jadi Ibu mengetahui banyak bidang, kemudian pada akhirnya pengetahuan itu semua Ya. akan mendukung ya Bu ya. Saya suka mengatakan the first university itu adalah di lingkungan luar, di eksternal. Kalau di kampus kita cuma belajar teori, tapi sebenarnya di kampus kita belajar bukan sekedar teori, tapi perilaku teman, perilaku dosen, gaya hidup, lifestyle itu juga bagian yang harus kita pelajari. Belajar itu kan yang dibilang long life education, belajar sepanjang hayat Ya, gitu ya. Nah ini juga harus kita belajar. Makanya saya suka mengatakan pada generasi muda, jangan sampai pernah ada waktumu yang tersisa. Kalau kita pulang sekolah jam 3 atau jam 4 sore, cari waktu itu, setelah itu kita ngapain lagi? Kursus menulis, kemudian kita kursus apa? Dari dulu saya kursus terus. Iya. Saya pulang waktu saya belajar masih belajar komputer pertama dengan namanya DOS gitu ya. Saya belajar itu. Saya belajar pulang dari kerja jam 4 saya belajar. Dulu IBM, saya belajar. Sampai sekarang misalnya saya iPhone, saya sekarang udah bisa BBM dengan pin iPhone saya download. Saya bisa FaceTime, saya bisa menggunakan pad saya gitu ya. Nah, ini kan sebuah dinamika yang begitu cepatnya, kalau kita tidak mengejar itu ketinggalan. Makanya kalau saya bilang saya ini dosen, saya tidak boleh kalah dari mahasiswa saya. Ini boleh kita berkompetisi untuk hal yang baik gitu. Kita boleh iri, tapi iri yang baik gitu. Kita boleh berkompetisi, tapi berkompetisi yang sehat. Saya mengatakan saya harus one step dari mahasiswa saya. Itu paling tidak. Yang hebatnya saya mesti 1,000 step ahead dari itu mahasiswa harus saya. ada terobosan ya Bu ya. Harus berinovasi, melakukan terobosan atau breakthrough itu penting. Apalagi saya menanamkan dalam diri saya setiap tahun saya harus paling tidak melahirkan 2 buku. Gitu Bu. Tiap tahun saya mewujudkan diri saya harus bikin buku. Pun kalau buku ini artinya sederhana, tapi saya paling tidak saya menyiapkan itu. Menyiapkan buku itu. Alhamdulillah tahun ini juga saya menyiapkan ada 2 buku saya. Mudah-mudahan saya bisa luncurkan. Dan saya biasanya saya suka launch itu yang melalui Facebook saya, blog saya. Nanti saya dapat masukan-masukan, ya saya bersyukur gitu. Jadi ini bagian dari kehidupan saya untuk bisa berbuat untuk masyarakat. Kalau buku itu kan saya pun nggak ada, orang bisa baca tentang apa yang abadi. Abadi. Termasuk saya melatih naluri kelembutan hati saya gitu, dengan cara apa? Saya menulis puisi. Saya suka sekali menulis puisi. Saya suka baca novel, saya suka baca cerpen, saya suka baca. Emang hobi saya tuh selain berorganisasi, saya hobi baca dan berenang. Gitu ya. Sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, terus ya jadi kenapa saya harus menulis? Karena kalau saya tak bisa berkata-kata, saya menulis. Kalau saya lagi sedih, saya menulis. Saya lagi gembira, saya menulis. Menulisnya di mana? Bisa di mana saja. Seandainya, ya, misalnya kita lagi rapat, yang kebetulan rapatnya itu ada fokusnya satu, saya hanya mendengarkan saja. Saya kan bisa multitask. Kalau latihan, kita yakin itu. Kan Tuhan itu memberikan kita indera yang sangat lengkap. Kita bisa memanfaatkan seluruh indera kita dalam waktu bersamaan kalau kita berlatih. Artinya, kalaupun namanya kita lagi rapat, tidak mengganggu rapat itu, kebetulan berfokus rapat yang lain, kita bisa cuma mendengarkan, tapi otak dan tangan kita kan bisa bekerja untuk yang lain. Artinya saya bisa menulis di sini. Clue-clue, ide-ide saya untuk menulis, saya tulis datang di notepad saya, atau di reminder, atau di remember saya tulis. Ya apapun itu. Jadi mudah-mudahan tidak ada waktu yang tersisa. Kalau Ibu maaf Bu, yang buku-buku itu jenisnya apa aja yang Ibu saya buat?
mulai dari kan saya mengajar ini macam-macam karena memang kadang-kadang aneh ya, saya juga aneh dengan diri saya kadang bersyukur sama Allah itu ya, kok mendampingkan saya dengan seorang lelaki yang luar biasa gitu ya. Dia S1 saya saja hukum, tapi ketika saya mau ambil magister hukum, dia bilang begini, Mama kan tidak ingin menjadi praktisi hukum. Nah, karena saya ini bergerak di administrasi publik, kenapa tidak mengambil administrasi publik? Tahu tentang tata kelola pemerintahan yang baik. Akhirnya saya mengambil S2 saya di administrasi publik. Nah, kemudian ketika itu pada tahun 2003 pendidikan ini menjadi booming sekali. Nah, saya mengambil manajemen pendidikan. Memang saya tidak linear. Saya tidak linear seperti kalau guru besar lain. Tetapi memang pada saat itu, pada tahun 2008-2009 masih ada guru besar ini yang bisa diambil kegerai dengan tidak linearnya S1, S2, S3. Alhamdulillah akhirnya saya bisa menyelesaikan persoalan atau guru besar saya tepat waktu. Karena suami saya sudah bilang, Mama saya minta selesai profesor itu usia di bawah 50 tahun. Alhamdulillah pas sebelum usia 50 saya sudah bisa profesor, saya sudah bisa guru besar, saya sudah bisa. Senyampan, iya doa restu udah gitu semangat saya untuk ya. Akhirnya karena saya mengejar waktu kan, jangan buang waktumu. Saya mengejar waktu itu dan dia selalu strict itu dengan waktu saya. Ingat Mama, saya bersyukur bahwa saya 1 tahun 8 bulan gelar doktor saya dengan cum laude. Saya bisa meraih itu. Ya itu karena saya ditarget. Kalau makin Mama kuliah makin lama, artinya satu, waktu yang terbuang makin banyak. Kemudian biaya. Padahal saya juga harus menghidupi anak-anak saya yang harus S2. Nah, harus berbagi kan, uang ini harus berbagi. Nah, saya alhamdulillah, suami saya S2. Tidak doktor, tapi dia dengan semangatnya menjadikan saya seorang dokter dan bahkan guru besar. Itu lebih dari dokter. Ya, jadi artinya dia lebih dari profesor karena sudah menciptakan seorang profesor istrinya. Ya. Nah, jadi inilah yang saya kira perlu bagi seorang perempuan gitu ya. Satu, ini memang tuntunan agama. Kita harus mengabdi pada suami. Artinya suami itu adalah wakil Tuhan di bumi ini, ya kita harus nurut. Insya Allah kalau kita nurut tawadu sama suami, Tuhan juga akan menjaga kita. Ya, harus dengan para istri ya Bu ya. Ya. Jadi, tapi kalau misalnya kadang-kadang kan ya ada yang curhatlah dengan saya, suami saya begini begitu, saya suka mengatakan begini, yuk kita introspeksi dulu, sudahkah kita menjadi wanita, istri yang menjadi dambaan seorang suami? Kalau kita semua sudah terpenuhi, ya artinya yang nggak beres suaminya. Tapi yang paling penting kita introspeksi dulu, bermuhasabah dulu. Sudah benar belum diri kita? Kalau kita sudah benar ya, kalau kita belum, mari kita memperbaiki, nggak usah putus asa. Manusia kan berpasti salah. Ya kalau umpamanya kita salah, ya istighfar, kita minta maaf sama Tuhan, tidak melakukan lagi. Allah itu kan Maha Pengasih dan Penyayang. Insya Allah kita taubatan nasuha, selesai. Iya betul. Kemudian kalau yang Ibu kan sekarang ini dengan jabatan sekarang deputi ya, deputi bidang budaya dan pariwisata. Kemudian ini apa aja? Mungkin bisa Ibu ceritakan. Kalau Pak Wagub suka mengatakan begini, memang di provinsi-provinsi 34 provinsi di Indonesia ini mungkin satu yang agak beda yaitu Jakarta ibu kota, karena memang ibu kota ini kan luar biasa. Jadi satu-satunya provinsi yang memiliki 5 eselon 1 ini hanya Pemprov DKI. Jadi selain Sekda, 4 deputi gubernur ini ya eselon 1. Dan saya bersyukur saya pada jabatan yang memang boleh dibilang puncak karir seorang PNS ya jabatannya eselon 1. Saya bersyukur sekali, saya berterima kasih pada Pak Gubernur, baik Pak Gubernur Jokowi maupun gubernur-gubernur terdahulu yang memang udah luar biasa mendidik, membimbing dan mengarahkan saya itu luar biasa, termasuk para senior-senior saya. Nah, jadi kalau saya mengatakan, kalau Pak Wagub itu sering mengatakan, itu deputi gubernur itu sama dengan wakil gubernur. Memang dulu kita pernah punya wakil gubernur 4 gitu. Nah, jadi kalau kita difungsikan sebagai wakil gubernur ya kita memang saat ini juga tugas-tugas saya mewakili gubernur atau mewakili Pak Wakil Gubernur. Tetapi di samping itu kita memberikan masukan baik diminta atau tidak diminta. Kita juga menginformasikan kepada teman-teman SKPD ada hal yang perlu ditingkatkan. Nah, dari segi budaya dan pariwisata memang Jakarta ini kan pas banget sebagai sebuah destinasi wisata. Budayanya ini sangat multi, sangat pluralis. Jadi menurut saya memang
Ini harus dikembangkan lebih jauh gitu. Jakarta dengan local wisdomnya Betawi, tidak hanya cuma Betawi yang dikembangkan, tetapi bagaimana kesenian, kebudayaan daerah-daerah provinsi lainnya yang hidup, tumbuh dan berkembang di Jakarta perlu kita tingkatkan. Nah, disinilah saya berpikir peran saya sebagai Deputi Gubernur, saya harus mengamati tentang budaya dan pariwisata. Kemudian juga saya memberikan masukan-masukan pada Pak Gubernur. Kebetulan Gubernur Pak Jokowi ini sangat senang sekali dengan budaya. Jadi pas lah. Misalnya bagaimana saya menggali teh. Di Solo pernah ada yang festival teh. Kenapa di Jakarta tidak kita lakukan festival teh? Teh of Indonesia. Kenapa orang penghasil teh kita cukup baik kok? Kopi misalnya seperti itu. Terus kemudian, ya luar biasa kopi itu. Kemudian budaya-budaya lain yang hidup tumbuh berkembang di Jakarta. Sehingga kota Jakarta ini bisa menjadi destinasi wisata. Bukan hanya tujuan wisatanya mancanegara, tapi yang lebih yang punya potensial adalah wisatawan Nusantara. Ini potensinya luar biasa. Kita bisa mengajak mereka untuk liburan anak sekolah ke Jakarta lah. Banyak sekolah ke Jakarta lah gitu. Tapi kalau sudah sukses, sudah bagus, kembali ke daerah. Kembali ke daerah, membangun daerah. Supaya daerah kita sama-sama maju. Tidak cuma Jakarta atau kota-kota besar saja maju. Tapi daerah lain juga perlu dikembangkan. Dari mana? Ya lewat SDM. Mungkin di sana sekolah belum banyak, pengen sekolah di Jakarta. Oke, sekolahlah di Jakarta. Jelas tujuannya. Setelah itu kembali. Kita bangun daerah kita. Iya, kita membangun daerah. Kalau kata gubernur salah satu di provinsi Bali desa, bangun desa, dari gitu kan. Ya kembali ke desa, membangun desanya gitu. Jangan sudah asik di Jakarta nggak mau pulang, kasihan daerahnya. Iya. Oh jadi gitu ya beda. Jadi Indonesia Jakarta ini sebenarnya representasi dari 34 provinsi dia melting ya. Melting pot ya. Pertemuan semua hal. Pertemuan politisi, pertemuan sudut ekonomi, pertemuan budaya. Karena itu menghadapi ASEAN pada 2015 ini betul-betul Pak Gubernur sudah meluncurkan ada Asian Community Meeting pada 2 bulan yang lalu. Salah satunya diluncurkan atau pemikiran Pak Gubernur bagaimana interkoneksi destinasi wisata di negara-negara ASEAN. ASEAN ini punya luar biasa potensi wisatanya. Kalau ada interkoneksi, jadi dia satu datang ke Borobudur yang merupakan 7 keajaiban dunia. Terus kemudian dia pergi lagi ke Bangkok, dia pergi lagi lihat ke Singapura, kemudian ke Brunei Darussalam. Dia ada interkoneksi destinasi yang kita sudah kemas dengan sangat cantiknya. Ya insya Allah orang akan betul datang, bukan hanya masyarakat yang ASEAN, tapi yang di luar ASEAN juga akan datang. Paling tidak wisatawan Nusantara dari masing-masing negara ASEAN ini akan saling berhubungan satu dengan yang lain. Termasuk juga yang diluncurkan oleh Pak Jokowi ini adalah bagaimana pertukaran bukan saja budaya, tetapi pertukaran pemuda, pertukaran bagaimana mahasiswa. Jadi betul-betul akhirnya kita menjadi satu. Wong Uni Eropa aja bisa bergabung, masa tidak ada Uni Asia. Nah ini yang diharapkan Pak Jokowi, bahwa kita harus memajukan dunia wisata, dunia budaya, paling tidak ada interkoneksi destinasi wisata itu. Dan sejauh ini bagaimana Bu teknisnya gitu? Iya, jadi ini memang diawali oleh Gubernur DKI Jakarta dengan Asian Community Meeting 2013 yang lalu. Dan ini sangat direspon baik oleh Sekretariat ASEAN maupun oleh Kementerian Luar Negeri. Nah ini barangkali perlu kemasan-kemasan, perlu koordinasi-koordinasi bagaimana mewujudkan itu. Ada langkah-langkah yang memang secara step by step dilakukan oleh masing-masing negara. Kemudian kita akan berkumpul lagi, kemudian kita akan menyiapkan beberapa jadi implementasi dari hasil ASEAN Community Meeting tersebut. Dan saya berharap bahwa ini menjadi ada simbiose mutualistis, saling menguntungkan di antara berbagai negara, termasuk juga ini dari segi ASEAN. Kita juga punya asosiasi pemerintah provinsi seluruh Indonesia, APPSI, di mana gubernur-gubernur seluruh Indonesia bergabung. Nah kemudian mencari hal-hal yang memang bisa saling menguntungkan di antara provinsi. Nah sementara itu ada lagi satu organisasi, kita punya namanya MPU, Mitra Praja Utama 10 Provinsi. Jawa Bali, Jawa Bali artinya Jawa Tengah, Jawa Barat,
Jawa Timur, Jogja, Lampung, NTB, NTT. Ada 10 provinsi, masuk Jakarta dan Jawa Barat tentunya. Nah kemudian ini kita bisa melakukan satu kegiatan yang memang kita sudah lakukan, bahkan kita sudah punya tempat tourism centernya dengan TIC di Bali. Kita punya namanya Tourism Information Center yang semua 10 provinsi ini bisa melakukan promosi kota potensialnya itu di Bali. Barang-barang tanahnya disediakan oleh Pemda Bali, oleh pemerintah provinsi Bali, kemudian kita sharing dana. Nah, sebagai dana kemudian dibangunkan, saya sudah bangun, sudah 12 tahun yang lalu dibangun. Sekarang kita meng-hire atau outsourcing dengan profesional, yang kemudian kita mengembangkan dunia wisata kita. Nah artinya potensi provinsi kita, negara kita ini udah luar biasa, bagus sekali kok. Jadi ada interkoneksi, ada juga saling membutuhkan, saling melengkapi. Ya. Contohnya lagi kita juga dengan Lampung misalnya, itu kita apa yang dimiliki oleh Lampung, kemudian Jawa Timur apa yang dimiliki oleh Jawa Timur. Kemarin kita dengan daging sapi, gitu ya, daging sapi banyak di sana dikirim ke Jakarta. Terus kemudian Lampung semua misalnya sayur-sayuran atau apa dikemas dulu baru dikirim ke Jakarta, sehingga sampahnya juga tidak ke Jakarta. Nah, jadi ya sedikit misalnya kemasannya sudah dalam bentuk kemasan, kita bisa ya interkoneksi yang saling membutuhkan. Iya. Jadi nanti ini Bu, teknisnya sebenarnya kalau yang interkoneksi destinasi wisata itu, misalnya mereka yang akan bepergian misalnya ke Thailand itu, mereka juga akan langsung ke Indonesia juga melakukan rentetan. Iya betul, ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Bisa begitu, bisa juga kita mengadakan event-event besar. Misalnya kayak kemarin gitu ya? Ada Jakarta Marathon, itu hampir 50 negara. Sebentar lagi insya Allah Pak Gubernur kita nih akan meluncurkan sebuah kegiatan yang luar biasa. Ada namanya Royal Heritage Festival. Jadi festival keraton sedunia. Itu insya Allah pada tanggal 6 sampai dengan 8 Desember. Nah bayangkan keraton ini kan sebuah heritage yang harus dijaga, sebuah peninggalan. Nah kalau ini difestivalkan tentu saja keraton-keraton akan bergerak merapikan dirinya, hidup, jadi tempat tujuan wisata, jadi menghasilkan PAD, pendapatan asli daerah. Multiplier efek positifnya luar biasa. Nah, hal-hal seperti inilah yang selalu menjadi terobosan Pak Gubernur kita untuk melakukan hal bagaimana kita saling bisa menguntungkan. Network dan silaturahim ya, termasuk juga dari segi agama. Saya ketika alhamdulillah sewaktu jadi wali kota itu, saya pernah mengadakan yang namanya Imlek di Monas. Ini dari segi budaya, dari segi agama juga. Kan dalam Islam jelas lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamaku. Artinya urusan agama, urusan ritual masing-masing lah soal akidah dan keyakinan. Tapi ketika bersilaturahim, kita berhubungan soal budaya, kata Tuhan kau yang lebih tahu soal duniamu. Nah karena itu kita harus kemas ini menjadi sesuatu yang baik. Saya pernah mengadakan yang namanya Natalan, kata orang-orang Nasrani, ayo dong Bu Natalan di Monas, ayo silakan. Kita bantu, kita kemas. Kita mengadakan misalnya pesta rakyat, kalau kayak kemarin Pak Gubernur ada religious night festival, kayak begitu kan. Itu kan hal yang bagus. Nah kemudian di perpaduan antara budaya dan religi. Kemudian kita mengadakan yang namanya sahur kesangu sehari sebelum Nyepi. Kita adakan di Monas, sehingga ada ogo-ogo yang dari berbagai Jabodetabek. Dia orang bilang, kok kita seperti di Bali ya gitu. Terus kenapa tidak? Dia orang Bali juga merasa terangkat budayanya, tapi kita juga mendapatkan keuntungan. Orang banyak datang ke Jakarta karena tiap sebelum Nyepi mesti Jakarta membuat sahur kesangu seperti begitu. Semoga ini bisa lestari gitu ya. Ada festival barongsai, ada festival keajaiban ondel-ondel, termasuk kalau ada kegiatan kita juga misalnya memanggil kuda lumping, ada reok Ponorogo, kita hidupkanlah budaya ini. Saya bersyukur bahwa gubernur kita ini sangat mendukung untuk hal sifatnya. Semoga ini semuanya itu akan gaungnya Bu ya tadi. Iya. Bisa ke provinsi yang lain juga akan bagus sekali gitu. Iya. Ibu kembali ke ini Bu yang interkoneksi pariwisata. Jadi nanti yang sampai saat ini
apa yang sudah perkembangannya? Ya, yang pasti ini ada sinergisitas pemikiran atau konsep ini antara Pemprov DKI Jakarta, tentu saja dengan pemerintah-pemerintah provinsi lainnya, termasuk juga kota-kota besar di ASEAN, bekerja sama mempersiapkan dengan Sekretariat ASEAN dan juga Kementerian Luar Negeri. Kita menyiapkan itu, sekaligus juga kita menyiapkan sarana dan prasarananya. Kalau datang ke Jakarta, yang mana saja mau dikunjungi. Sekarang Pak Gubernur dengan beberapa investor tanpa melupakan local workers-nya mengerjakan yang namanya Fathahillah atau Kota Tua. Ingin mengangkat Kota Tua ini menjadi sebuah destinasi. Itu destinasi heritage yang luar biasa. Bagus sekali. Ya, alhamdulillah pengusaha juga punya awareness yang tinggi. Ada responsibility yang baik. Pak Gubernur kita sangat mendukung ini. Ya mudah-mudahan secepat-cepatnya bisa realisasi. Ini banyak sekali yang ada surat kemudian yang masuk Bu ke redaksi gitu ya, mengatakan ini tertarik sekali dengan ini Bu, interkoneksi itu. Ya. Kemudian bagaimana ya klien kami yang ada di Amerika untuk berkunjung gitu. Ya. Jadi awalnya memang kita awali dari interkoneksi wisata di negara-negara tadi, di kota-kota MPU, terus dengan APPSI, dengan provinsi. Nah kemudian sekarang dengan ASEAN. Tidak tertutup kemungkinan kan ASEAN dengan Amerika, ASEAN dengan Uni Eropa. Nah ini sebenarnya hal ini bukan sesuatu yang baru, sudah dilaksanakan juga oleh para tour travel, sudah dilakukan. Tapi kan yang tahu tentang potensi negaranya, provinsinya adalah ya ini para PNS dalam tahu betul kan potensinya. Masyarakat pecinta budaya di sini juga tahu betul. Kenapa kita nggak kemas ini menjadi satu yang menarik? Inilah kira-kira. Iya. Dari ini yang kemudian Bu, ada lagi yang ingin disampaikan, misalnya untuk dari kekayaan kita ya Bu, yang seni budaya, kemudian begini. Saya kadang-kadang ya untuk karena saya perempuan begini, jadi saya juga banyak mengerti tentang perempuan. Ya, perempuan ini kan kadang-kadang suka isengnya ini bermanfaat gitu. Misalnya dia bikin homemade, dia bikin sulam, broderie gitu ya. Dia juga bisa membuat semacam misalnya kayak tanaman organik gitu. Dia bikin paprika dari organik, bayam organik, semuanya serba organik. Kemudian vegetarian gitu. Nah ini kan mereka marketnya di mana? Marketingnya bagaimana kan? Nah saya berpikir saya sudah dialogkan dengan Pak Gubernur juga memang selalu mendukung hal-hal yang positif. Jadi bagaimana taman-taman di Jakarta ini bisa menjadi sebuah media untuk saling bertemu para ibu-ibu yang punya keahlian. Jadi memamerkan di sana ada yang namanya Sunday Market. Kalau kita pergi ke luar negeri kan ada namanya Sunday Market di Sydney, Sunday Market ada di Eropa, di Swiss aja ada Sunday Market gitu. Ada Victoria Market gitu ya. Nah, kenapa kita tidak bikin semacam ada farmers market gitu ya, farm hasil-hasil kayak ranch market gitu ya. Tapi yang bukanya itu hanya Sabtu Minggu, subuh misalnya dari pagi-pagi sampai dengan jam 10 gitu ya. Atau di mall-mall depan itu kan tidak dipakai sebelum jam 10. Bisa kita bikin semacam pertemuan. Mungkin Pak Gubernur kita aja bisa bikin yang namanya PKL, pedagang kaki lima, night market. Nah kalau night market itu jalan-jalan jadi dipakai untuk bisa dijadikan tempat untuk marketnya para pedagang kaki lima. Kenapa mall bisa nggak? Mungkin mall kan dipakainya sampai jam 10 malam Bu. Kalau pagi kan mereka buka jam 10, jam 11. Kenapa tidak dari pagi subuh gitu, sampai dia kemudian jam 10 dipakailah untuk ibu-ibu jualan ya Bu ya. Pokoknya jam 10 tank harus bersih. Jadi punya tanggung jawab. Kalau perlu kasih namanya, fotonya. Kalau tidak besok dia tidak boleh dagang lagi. Dia ada disiplin di sana. Saya lagi berusaha bicara-bicara dengan para mall gitu ya untuk melakukan itu. Mereka kayaknya positif. Lagi melihat gubernur kita yang selalu breakthrough, selalu ada terobosan. Ya, insya Allah ini akan sangat didukung oleh beliau. Kemudian ada lagi nggak Bu yang ingin ditekankan oleh Pak Jokowi kemudian pada masyarakat DKI khususnya? Kan contohnya Pak Gubernur sekarang lagi sangat berjuang untuk membuat perumahan-perumahan untuk mereka yang homeless ya, tidak punya rumah tapi punya penghasilan. Nah, sekarang kita lagi membangun insya Allah beberapa ribu unit
perumahan yang untuk jadi rusunawa gitu ya, yang bisa dijual gitu, rusunami. Maaf rusunawa. Nah terus kemudian nanti Pak Guru akan membuat, misalnya kalau di sana ada rusunawa gitu ya, terus kemudian di bawahnya ada sekolah, kemudian ada hall yang bisa multifunction gitu ya. Nah terus bisa di sana PKL bisa dagang di sana kalau perlu. Sekarang bahkan polisi beliau Pak Gubernur maupun Pak Wakil Gubernur bukan ingin punya program puskesmas ini menjadi rumah sakit yang kelas D, karena puskesmas yang di kecamatan kita ini udah setara dengan rumah sakit di daerah. Pelayanannya bagus, ada rawat inapnya gitu. Nah sehingga setiap orang ini kalau Pak Ahok ini suka cerita begini, kita ingin mewujudkan masyarakat Jakarta ini yang pintar otaknya, kenyang perutnya, tebel kantongnya. Nah jadi sebenarnya itu hal yang sangat simpel gitu ya. Ya itu adanya yang namanya kartu Jakarta Pintar, bagaimana mereka cerdas. Kartu Jakarta Sehat, dia sehat. Nah, sehingga betul-betul upah minimum provinsi kita berjuang terus bagaimana meningkatkan kesejahteraan. Nah, jadi inilah yang saya katakan bahwa sebagai pegawai negeri tidak boleh berhenti berpikir. Sebagai pelayan masyarakat tidak boleh berhenti melakukan terobosan-terobosan untuk melayani masyarakat. Saya kira itu yang harus kreatif ya Bu ya. Ya harus kreatif. Kalau kita enjoy your work, kita bekerja benar-benar menghayati, menikmati, dan kita merasakan ini sebuah hal yang memang dengan gembira kita melakukannya, nggak ada kenal capek tuh. Saya dari pagi udah kasarnya hampir nggak ada waktu lah untuk untuk apa. Tapi di sela-sela itu saya bisa bertemu di silaturahmi dengan teman-teman tanpa harus mengenyampingkan keluarga. Kalau ditanya, Bu, mana yang penting, keluarga atau pekerjaan? Dua-duanya bisa beriringan. Orang bilang, Ibu mau berkarir atau mau menjadi dosen? Dua-duanya. Dan saya sudah buktikan itu jalan. Bos saya nggak protes dengan saya kuliah. Dan dosen saya juga nggak protes ketika saya mengutamakan pekerjaan saya. Nah, artinya tinggal it depends on you. Tergantung kita aja. Iya. Manajemen waktu itu harus ini cukup ya waktunya. Terima kasih banyak ya Ibu. Sukses selalu. Amin. Bertugas. Ya, saya masih dalam proses belajar terus. Belajar dan belajar. Karena dalam Al-Quran juga ada ikra.